Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Keluarga yang menjadi rekan sekerja Tuhan. Roma 16 ayat yang ketiga. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan misinya, Rasul Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Bersama dengan istrinya Priscilla, mereka baru datang dari Roma karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Pada masa itu, orang-orang Yahudi di Roma mendapatkan fitnahan yang sangat kejam dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga mereka dianggap sebagai pembuat keonaran di kota Roma. Sejak pertemuan itu, Rasul Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla, dan mereka belajar dan dimuridkan oleh Rasul Paulus selama 1,5 tahun. Setelah itu, 6 ayat di dalam perjanjian baru menyebutkan nama suami istri ini selalu melekat pada nama pasangannya. Pertemuannya dengan Rasul Paulus membuat Aquila dan Priscilla mengambil keputusan untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama yang mereka lakukan adalah dengan senang hati menerima Rasul Paulus untuk tinggal bersama dengan mereka dan melakukan pekerjaan yang sama sebagai tukang tenda. Rasul Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla selama 1 tahun 6 bulan, dan ini bukan merupakan waktu yang singkat. Dan sejak itu mereka menjadi keluarga yang setia mendampingi dan mendukung Rasul Paulus dalam pelayanan. Bahkan Rasul Paulus menyebutkan keluarga ini mempertaruhkan nyawanya untuk Rasul Paulus dan pekerjaan Tuhan. Sebagai seorang pemberita Injil, Rasul Paulus menjadi seorang tukang tenda untuk menopang pelayanannya. Aquila dan Priscilla melihat hal ini dan mereka tidak membiarkan penginjilan tertunda karena sibuk membuat tenda. Karena itu mereka menopang ekonomi pelayanan penginjilan dari Rasul Paulus. Dan kemudian Priscilla dan Aquila mengambil keputusan untuk menyertai Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, sampai kemudian mereka tiba di Efesus, dan Rasul Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus agar mereka menjadi pelayan Tuhan di sana, menguatkan iman jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Rupanya ini merupakan rencana Tuhan, karena kemudian datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi Priscilla dan Aquila mendengarnya, dan mereka merasa perlu supaya Apolos belajar lebih teliti lagi. Dan pada akhirnya Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya kebenaran firman Tuhan. Ketika Apolos ingin menyeberang ke Akhaya,
Priskila dan Aquila beserta dengan saudara-saudara seiman di Efesus mengirim surat kepada murid-murid Tuhan di Akhaya supaya mereka menyambut Apolos. Dan pada akhirnya Apolos yang telah dididik oleh Priskila dan Aquila oleh karena kasih karunia Tuhan menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ya, Priskila dan Aquila telah mengambil keputusan bahwa rumah tangga mereka harus menjadi keluarga yang menjadi rekan sekerja dalam pekerjaan Tuhan. Kita melihat 5 ayat di dalam Perjanjian Baru, nama Priskila sebagai seorang istri selalu disebutkan pertama kali. Mungkin karena kemampuan pelayanannya yang lebih dari suaminya. Namun hal itu tidak menjadikan mereka saling bersaing, tetapi mereka bersama-sama melayani Tuhan sebagai satu tim. Dan mereka menjadikan rumah mereka menjadi tempat di mana jemaat Tuhan berkumpul. Dan pada akhirnya di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, nama Aquila disebutkan terlebih dahulu, menunjukkan bahwa Priskila juga memacu suaminya untuk lebih maju dalam pelayanan. Priskila dan Aquila telah mendedikasikan keluarga mereka sebagai keluarga yang melayani Tuhan. Tidak dicatat dalam Alkitab, namun tradisi menuliskan bahwa baik Aquila maupun Priskila mati syahid sebagai martir. Priskila dan Aquila dianggap sebagai santo dan santa oleh gereja-gereja yang menyebut para martir sebagai orang-orang kudus, baik gereja Ortodok, gereja Lutheran maupun gereja Katolik Roma. Sebagai pasangan suami istri, kita harus menyadari bahwa Tuhan mempersatukan kita untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi rekan-rekan sekerjanya. Suami tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari istri, begitu pula sebaliknya. Tetapi dengan kasih karunia masing-masing, Tuhan ingin baik suami maupun istri bisa saling mendukung dalam segala hal yang sudah dirancangkan Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama kita bergandeng tangan suami istri dan membawa anak-anak untuk terlibat di dalam pelayanan dan menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang menjadi rekan sekerja Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Bapa, kami bersyukur untuk rumah tangga yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan mempersatukan kami suami istri untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menjadi rekan-rekan sekerjamu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami diizinkan untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu berdoa bukan hanya orang-orang tertentu saja yang akan terlibat di dalam pelayanan, tetapi semua jemaat Tuhan, suami istri dan anak-anak akan terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing. Sampai Tuhan Yesus datang, kami mau pakai hidup kami dan seisi keluarga kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa untuk kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami menjadi rekan sekerjamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat membentuk keluarga yang menjadi rekan sekerja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.